Boleh Ini bang. saya mau mengklarifikasi nih. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Banyak. Cuma iya banyak. Saya ada rekaman, beberapa rekaman ya tentang saya datangi, ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul Mhm. kitabnya itu Al-Quburu fil Yaman. Itu imam imam Syafi'iyah atau apa namanya, ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal Hmm. kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Kubur. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masehi atau Allah alam saya lupa ya. Dia itu ternyata yang menggagas pertama membangun, memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan, itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Oke, Di oke, dalam oke. di dalam kitab itu tertulis, maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, apa namanya, menaruh kain, terus Iya, menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga iya, itu. iya. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh apa namanya tadi ini, ulama Syafi'i yang ada Imam. di Tarun ini, memang di dalam kitab itu ada gitu loh. Mhm. Gitu Oke, teman-teman. ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafid itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup, Masih hidup kan? masih hidup, Oh masih ya. hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh klan Habib Alwi ya? Tidak, tidak. Jadi gini Oke, oke. teman-teman, eh orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya Mi'rab. Mi'rab Mikrop. itu teman mereka namakan Mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Makanya Bang saya Nasab, bingung juga. Nah, mau dilanjutkan dulu atau saya boleh masuk? saya lanjutkan sedikit. Saya bingung, kata mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Wais Al-Qarni kok masih jadi tabiin, nggak jadi sahabat gitu loh? Padahal dia adalah manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke Umar ibn Khattab, kalau ada seorang laki-laki yang bernama Wais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu loh? Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita-cerita dongeng. Bang, saya mau lanjutin itu tadi ya, tentang apa yang membuat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun. Beberapa tahun.
beberapa tahun gitu ya. Ini nih yang menarik bagi saya adalah tempat ibadah-ibadah baru kemudian ditawafi, dijadikan tempat tawaf. Itu maksudnya gimana itu? Jadi tempat tawaf itu gimana sih maksudnya? Itu kalau nggak salah mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban. Kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala Keliling. penjuru mereka datang keliling kayak tawaf Ka'bah. Hmm. Jadi mereka keliling kayak seperti tawaf Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya sih itu semua bisnis, masalah fulus. Iya, iya, Menurut saya iya. itu yang saya pahami Apa? itu. Hmm. Kalau berdasarkan dialogmu dengan imam tokoh agama yang Syafi'iyah itu tadi, komentar apakah ada dialog beliau yang mengomentari tentang apa ritual tawaf-tawaf mereka itu, Bang Nasab? Banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali Oh, iya. gitu. Oke, Bang, Jadi banyak sekali hal-hal itu. ya, Bang Nasab, apakah Ah, tokoh-tokoh agama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu mengakui bahwa Umar bin Hafid itu sebagai zuriyah Nabi? tidak, tidak, Tidak mengakui. Itu tidak. apa namanya? Diucapkan secara tegas dan jelas atau bagaimana? Secara tegas, secara tegas. Malah mereka itu mengatakan kalau memang kalaulah mereka adalah durian Nabi, mereka mengerjakan kesesatan maka terbatallah kedurian mereka. Mereka berpedoman dengan hadis Nabi, orang yang keluar dari akidah dan syariatnya Nabi SAW, maka Nabi pun tidak akan mengakui mereka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan, Abu Lahab, Ibnul Uzza, Ibnul Abdul Muthalib itu paman Nabi. Dia Ya, ya. terbatalkan ke Nabi gara-gara perbuatan kesyirikannya. Nabi tidak mengakui dia karena kesyirikannya. Gitu loh. Ya. Jadi sama dengan Ba'alawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apal mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal kalaulah mereka Iya. duriya, gitu loh. Ya, 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 ya. Eh, apa namanya ya? Bentar, tentang makam Nabi Hud itu, kalau menurut informasi yang Bang Nasab dapatkan itu, munculnya itu beberapa puluh tahun terakhir atau sejak dulu? Kalau nggak salah itu 30 tahun yang lalu. Oh. Jadi gini teman-teman, dipahami dulu ya. Adanya durian Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau durian Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim. Ya mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya seperti itu. Itu sejarah mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi.